Swastiastu, nama Titiang Wayan Sire, Titiang dari Bono. Nah, kebetulan pada saat ini Titiang sebagai ketua Cak Bono, ya. Jadi kedatangan adik-adik ingin bertanya tentang sejarah Cak Bono. Itu lahirnya Cak Bono, ya, menurut informan pengingsir Bono, yaitu tanggalnya tidak pasti, ya, tapi tahun 1917. Kemudian nah itu kalau di Indonesia kan itu seperti epidemik, ya, semacam influenza, semacam penyakit yang menular. Akhirnya banyak orang yang tidak berani keluar. Nah, melihat keadaan seperti itu sangat memprihatinkan sekali. Dari tokoh-tokoh Bono itu mengambil inisiatif bagaimana caranya untuk mencegah wabah ini. Akhirnya diadakanlah musyawarah dengan juru mangku, penasehat masyarakat, akan digelar suatu upacara yang bernama upacara Ngoblek namanya. Setiap orang itu diwajibkan keluar untuk membawa alat-alat yang bisa menimbulkan suara. Nah, setelah 3 kali mengitari desa Bono, akhirnya aku udah merasa capek, kemudian pulang di Pura Pusah. Kemudian setelah berlangsungnya upacara persembahyaan ini, suasananya sangat mencekam. Ada beberapa orang yang istilah Balinya kerauhan atau trans, ada suatu roh. Pas pada waktu itu yang dimasuki oleh roh itu ada anak-anak kecil, sehingga mereka itu menari seperti nggak sadarkan diri. Akhirnya yang laki-laki mereka main api, kan ada api takap itu yang dari Sambuk kan, kok diambil. Jadi pada suasana itu agak sedikit tegang lah itu. Hingga pada saat itu diberikanlah suatu kesepakatan bahwa itu adalah roh Sangyang Dedari yang dinamakan Tari Sangyang. Kemudian yang cowok yang main api dibilang Sangyang Jaran. Kemudian setelah kejadian itu, jadi orang-orang udah beranilah keluar. Kemudian tidak ada rasa takut lagi, udah berani keluar. Bahkan penyakit yang mencekam yang melanda desa Bono itu berangsur-angsur mulai hilang. Nah, akhirnya setiap di bulan purnama dipentaskanlah Sangyang Dedari dan Sangyang Jaran. Nah, itu kan baru Sangyang Dedari, Sangyang Jarannya. Tiap bulan purnama itu tujuannya percayai kemunculan Sangyang Dedari dan Sangyang Jaran itu bisa menolak bala, menolak wabah yang terjadi di desa Bono. Nah, saking seringnya pentas tiap bulan purnama, adalah salah satu tokoh yang bernama Pekak Mudaryo. Sebenarnya beliau itu dari Singaraja. Nah, karena beliau itu senang membara istilahnya, artinya di sini bisa hidup nomaden lah, ya, kehidupannya. Nah, di Bono ini ketemulah dengan jodohnya. Nah, salah satu jodohnya ketemu di sini di Bono. Akhirnya orang Bono pun menerima beliau karena beliau itu dianggap juga sebagai punya andil besar, untuk kemajuan khususnya seni anyaman di Bono, anyaman lontar, dan salah satunya juga seni kecak. Nah, akhirnya karena beliau itu sering membawa tamu ke Bono, bahkan ada salah satu tokoh tamu yang bernama Tuan Sepis dan Tuan Bonet itu, nah diperkenalkan lah. Nah, sambil membeli anyaman itu, keterkaitan dengan kesenian Cak yang ada di Bono, pas di tepatan bulan purnama didengarlah, ada pertunjukan apa gitu. Bilanglah ada kesenian kecak, Sangyang, belum ada kecak itu. Bilangnya ada tari Sangyang dan Sangyang Jaran. Nah, kemudian lagi dirembukan dengan tokoh masyarakat. Terus saya punya ide, gimana tamunya juga punya andil besar. Gimana kalau ini dipropankan atau ditontonkan untuk turis. Nah, ini kesepakatan desa Bono. Akhirnya diambillah keputusan untuk membuat suatu pertunjukan Cak yang bisa dipertontonkan, diregulerkan untuk tamu. Nah, akhirnya dicarilah lakon Ramayana gitu, ya. Nah, sebelumnya ini pernah juga di Bedulu juga ikut dari Cak Bono ke Bedulu kolaborasi gitu. Nah, pada awalnya Cak itu pada tahun sekitar 60-an atau 30-an itu sudah terkenal Cak Bono dengan kakeknya I Gusti
Gusti Ngurah Susilo, Rai Susilo yang di Wonokajo yang bernama Kak Set namanya. Ya udahlah, tokoh Caknya juga yang menarikan sebagai tokoh Rawana. Itu pada waktu tahun 1930 itu belum ada cerita Ramayana. Nah, setelah kemerdekaan sekitar tahun 60 itu Cak Bono sudah terkenal pentas sering nampak pentas sering Jakarta, pernah di Istana Presiden Soekarno diundang itu tokoh-tokoh Bono untuk mengecak di sana. Dan kejayaan dari Cak Bono itu sekitar tahun 80-an dengan terbukti adanya 3 grup yang ada di Bono. Yang pertama Ganda Wismo, yang kedua Wonosari, yang ketiga Gandasari. Nah, kemudian di tahun 80 itu terkenal Cak Bono nih, apalagi waktu itu toko-toko anyaman banyak, pengrajin anyaman ketika tamu datang. Tahun 23 lah. Itu tepatnya di bulan Februari. Kita revitalisasi, ada bantuan dari Gianyar, revitalisasi Cak Bono lagi, membangkitkan Cak Bono lagi. Nah, di sana Pak Siro ditunjuk sebagai ketua, dipercaya sebagai ketua untuk mengordinir. Nah, sampai saat ini misi para pelaku seni atau seniman Bono itu tetap di bulan Purnamo itu kita kembalikan lagi, tetap pentas. Ada nggak ada tamu yang nonton, tetap kita pentas. Itu anggap seperti ayah-ayahan ya. Seni untuk Tuhan gitulah. Kami memban seni tradisi. Ya memang tradisi itu menjaga seni tradisi itu memang mahal sekali ya. Kita butuh pengorbanan waktu, butuh material dan yang lainnya ya.